Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-A'raf, dimulai dari ayat yang ke-26. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Allah SWT mengatakan, wahai anak Adam atau anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian yang dengan pakaian tersebut bisa menutupi aurat kalian dan juga pakaian untuk berhias. Dan sebaik-baik pakaian adalah, atau pakaian takwa itu adalah lebih baik dari itu semua, dan hal itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah SWT agar mereka mengingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah SWT mengingatkan kita bersama setelah sebelumnya disebutkan ayat tentang kisah Nabi Adam alaihissalam yang beliau turun ke muka bumi dan Allah SWT mengatakan bahwasanya bumi tempat tinggal sementara. Kemudian Allah SWT menjelaskan kepada anak cucu Adam, keturunan Adam, yaitu kita semua. Allah SWT mengingatkan dan menyebutkan keutamaan yang Allah berikan kepada kita dengan Allah SWT menurunkan kepada anak keturunan Nabi Adam alaihissalam pakaian. Maka pakaian adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada anak cucu Adam, ya, kepada manusia, di mana tujuan dari pakaian tersebut Allah katakan yuwari sawatikum, yaitu menutupi aurat Anda, yang itu adalah hukumnya wajib. Warisha yang diartikan, rish diartikan sebagai perhiasan, atau kalau menutup aurat itu hukumnya wajib dan suatu hal yang doruri, yang harus, maka risha itu adalah ya, pakaian yang sifatnya tambahan atau perhiasan. Allah katakan walibasut taqwa dzalika khair. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu semua adalah lebih baik daripada
pakaian yang sekedar menutupi jasad. Tentunya pakaian yang kita pakai untuk menutupi jasad, kalau itu tujuannya menutup aurat, maka hukumnya wajib. Tapi yang lebih daripada itu, yang lebih baik daripada itu, kata Allah SWT, libasut taqwa, pakaian takwa. Apa maksud dari taqwa, libasut taqwa? Sebutkan maknanya, diantaranya diartikan al-iman, yaitu iman kepada Allah SWT. Abdullah bin Abbas mengatakan libasut taqwa artinya al-amal as-salih, itu amal saleh. Tentunya amal saleh yang didasari dengan iman. Urwah bin Zubair mengatakan libasut taqwa khasyatullah, yaitu takut kepada Allah SWT. Dan juga yang lain mengatakan takwa, libasut taqwa, yaitu bertakwa kepada Allah SWT. Maka di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat pakaian yang dengan itu menutup aurat kita, dan itu adalah nikmat. Tapi juga yang perlu diperhatikan, ya, tidak hanya seorang berhias untuk menutupi auratnya ataupun tubuhnya, jasadnya, tapi seorang hendaknya juga berhias dengan amal soleh. Karena itu yang lebih baik, kata Allah SWT. Wa libasut taqwa dzalika khair, itu yang lebih baik. Karena seluruh manusia tentunya mereka berpakaian. Tapi pakaian yang paling baik, kata Allah, adalah takwa. Maka manusia memiliki keutamaan, di antara satu dengan yang lainnya adalah takwa. Iman kepada Allah SWT yang diiringi dengan amal soleh. Tidak hanya dia menghiasi dirinya, jasadnya dengan pakaian yang bagus, yang baik, yang bersih, tapi juga dia menghiasi dirinya dengan amal soleh kepada Allah SWT, dengan iman kepada Allah SWT, menghiasi batinnya dengan akhlak kepada Allah SWT. Tidak hanya berpakaian yang bersih secara zahir yang tampak, tapi juga bersih hatinya. Ini libasut taqwa, ini yang paling penting. Bagaimana seorang beriman kepada Allah, beramal saleh dan membersihkan hatinya. Wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu lebih baik. Kemudian Allah katakan itu dzalika min ayatillah, itu adalah sebagai tanda kebesaran Allah SWT yang Allah berikan, yang Allah turunkan. La'allahum yadhakkarun, agar mereka mengingat selalu, ya, mengingat akan karunia Allah. Ini ketika Allah SWT menurunkan Nabi Adam ke muka bumi ini, kemudian memberikan kepadanya pakaian, itu adalah nikmat. Maka Allah katakan itu adalah nikmat yang Allah berikan. Pakaian yang Allah berikan kepada kita nikmat, untuk selalu kita ingat, ya, nikmat Allah tersebut. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Ayat ini juga mengingatkan kita semua, wahai anak keturunan Adam, kata Allah SWT, janganlah sampai syaitan itu memfitnah anda. Memfitnah itu menggelincirkan anda semua, sebagaimana kedua orang tua kalian telah dikeluarkan dari surga karena syaitan atau oleh syaitan, disebabkan syaitan.
Yang mana karena kedua orang tua kita tadi melanggar perintah Allah SWT, maka yanzi'u anhuma libasahuma, yaitu terbukalah pakaiannya dan terlihat auratnya. Maka Allah SWT mengingatkan kita dalam ayat ini agar tidak tertipu dengan syaitan. Karena syaitan telah menggelincirkan, menipu kedua orang tua kita, Nabi Adam dan Hawa. Kata Allah SWT, jangan tertipu dengan syaitan, jangan tergelincir, jangan terperdaya oleh syaitan. Ingat bahwasanya orang tua kalian, kata Allah SWT, sudah keluar dari surga. Keluar dari surga, siapa yang menjadi sebab? Syaitan. Godaan syaitan. Yang mana syaitan sampai bersumpah bahwasanya dia adalah orang yang menasihati Nabi Adam sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya. Begitulah syaitan, menempuh segala macam cara agar manusia tertipu. Itu harus kita ingat. Sehingga terbuka aurat Nabi Adam dan Hawa, lepas bajunya, kelihatan auratnya. Ini Allah SWT ingatkan. Kemudian Allah kata, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya dia, syaitan itu, melihat kalian, dia dan keturunannya melihat kalian dan kalian tidak melihat mereka. Maka ayat ini dengan jelas menjelaskan kepada kita bahwasanya syaitan itu bisa melihat kita. Syaitan dari kalangan jin, iblis dan keturunannya itu bisa melihat kita manusia, sedangkan kita tidak bisa melihat mereka. Allah katakan, la tarawnahum, kamu tidak bisa melihat mereka. Maka kita manusia tidak bisa melihat iblis atau syaitan atau jin dalam rupa aslinya, kita tidak bisa lihat. Tapi kalau dia misalnya berubah bentuk, bisa. Misalnya dia ada yang menjadi ular misalnya, itu bisa. Tapi dengan bentuk aslinya Allah katakan tidak bisa. La tarawnahum. Maka tidak ada orang yang mengatakan aku sudah pernah melihat syaitan. Tidak. Yang dia lihat mungkin jelemaannya atau sejenis itu. Karena Allah katakan di sini, mereka iblis, jin bisa melihat kita, syaitan bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Itu Allah ingatkan. Mereka adalah musuh. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Yang sebenarnya secara teori mungkin kita udah kalah mestinya, ya. Tapi Allah SWT memberikan sebuah senjata yang kuat, yang tidak bisa ditaklukkan oleh iblis dan tentaranya. Apa itu? Zikir. Zikir kepada Allah SWT yang akan melumpuhkan syaitan, iblis dan keturunannya. Makanya seorang ketika dia berzikir, jauh daripada dia syaitan. Tapi kalau dia tidak berzikir, dekat syaitan dengan dia dan akan mengganggunya. Maka ini yang perlu dipahami. Allah katakan, inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Sungguh kami menjadikan syaitan-syaitan tersebut awliya, penolong-penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka orang yang tidak beriman, orang yang kafir, musyrik, itu berteman dengan syaitan. Maka kalau ada orang yang berteman dengan syaitan atau iblis, secara sengaja jatuh kepada kekufuran dia. Makanya disebutkan, ya, para dukun yang mereka sengaja berinteraksi dengan syaitan, jin
maka mereka jatuh kepada kesyirikan, kekufuran. Karena Allah katakan, sungguh kami jadikan syaitan ini sebagai penolong, sebagai teman, wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Berarti apa? Orang yang beriman dia tidak berteman dengan syaitan, tidak berteman dengan iblis. Allah katakan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Kahfi, Allah katakan afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Allah katakan, apakah kamu menjadikan dia iblis itu dan keturunannya sebagai penolong selain aku, kata Allah, padahal mereka itu adalah musuhmu, kata Allah. Maka tidak boleh kita sebagai orang yang beriman menjadikan syaitan sebagai teman. Dia adalah lawan, musuh. Allah sudah menjelaskan, innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata, maka jadikan musuh, ya musuh jadikan musuh. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Allah SWT mengatakan, mengingatkan, wa idza fa'alu fahisyah, orang-orang kafir, termasuk di sini orang-orang musyrik, ya. Secara khusus disebutkan dalam tafsir nanti adalah orang musyrik Mekah ketika itu. Ketika mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, perbuatan dosa, dosa besar, mereka mengatakan, kami mendapati bapak kami atau nenek moyang kami melakukan itu, melakukan dosa tersebut. Jadi mereka ketika melakukan dosa, kalau ditanya kenapa kamu melakukan dosa ini, mereka mengatakan, bapak moyang kami melakukan itu. Bahkan yang lebih lagi apa? Mereka mengatakan, wallahu amarna biha, Allah menyuruh kami melakukan ini. Na'udzubillah. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan wahai Muhammad, Allah SWT tidak mungkin menyuruh manusia melakukan perbuatan mungkar, perbuatan keji. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apakah kalian akan berkata atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui? Maka sebagian ahli tafsir mengatakan di sini orang Arab dahulu ini mereka itu melakukan tawaf di Ka'bah itu dalam keadaan telanjang. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Ya dulu kami mendapatkan nenek moyang kami begitu. Dan begitu seterusnya. Generasi setelah mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka melakukan perbuatan keji dan mungkar, kalau ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Ya begitulah yang kami dapatkan. Orang tua kami melakukan itu. Itu jawaban mereka. Atau mereka mengatakan, ya itulah trennya hari ini, katanya. Dan itu bisa kita lihat ya di zaman sekarang. Bagaimana orang-orang melakukan perbuatan keji dan mungkar dan sebagainya. Alhamdulillah. Lalu ditanya, ya beginilah zamannya sekarang. Apakah kita akan mengikuti itu? Mengikuti tren, mengikuti zaman sekarang, atau mengikuti orang tua yang walaupun mereka salah, tentunya tidak.
kita diberi akal, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang salah. Maka ini hanya sebuah pengakuan yang tujuan mereka untuk melegalkan apa yang mereka lakukan. Kenapa kamu melakukan perbuatan maksiat ini, perbuatan keji dan mungkar ini? Begitulah kami dapatkan. Memang tradisinya di sini katanya. Tradisi di sini beginilah. Itu salah satu argumen mereka ketika ditanya, kenapa kemungkaran ini terjadi? Kenapa maksiat ini dilakukan? Ya memang tradisinya sudah seperti ini dari temurun-temurun zaman dahulu. Seperti ini. Maka ini tentunya jawaban yang mungkar, ya. Tidak benar tentunya. Bagaimana Anda hanya mengikuti tradisi, yang mana tradisi itu kalau bertentangan dengan syariat tidak boleh diikuti. Kalau itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, tidak boleh kita ikuti. Dan bahkan sebagian mereka mengatakan dengan lancangnya, wallahu amarana biha, bahkan Allah menyuruh kami melakukan ini. Naudzubillah. Allah SWT katakan, dan ini sebuah tentunya sangat lancang, ya. Ketika mereka mengatakan Allah yang menyuruh maksiat, tentunya Allah SWT sangat marah, ya. Allah SWT katakan, qul, katakan wahai Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak akan pernah menyuruh orang melakukan maksiat. Tidak mungkin Allah menyuruh maksiat, padahal Allah melarang orang melakukan perbuatan maksiat. Bahkan Allah menutup jalan menuju maksiat. Allah mengharamkan segala wasilah menuju maksiat. Tidak mungkin Allah menyuruh melakukan maksiat. Maka ini kedustaan. Allah katakan, ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apa kamu berkata atas nama Allah dengan hal-hal yang Anda tidak ketahui, yaitu atas nama Allah Anda berdusta. Qul amara rabbi bil qist. Katakan, sungguhnya Allah, Rabbku, menyuruh untuk berlaku adil, berlaku yang benar, melakukan yang benar. Ya, keadilan, apa maksud keadilan? Yaitu melakukan yang sesuai dengan syariat. Katakan wahai Muhammad bahwasanya Rabbku menyuruh untuk menegakkan keadilan di muka bumi ini. Dan keadilan itu semua ada pada ketaatan kepada Allah. Ada pada perbuatan baik. Itu keadilan. Adapun maksiat itu bukan keadilan. Karena maksiat adalah melanggar perintah Allah SWT, dan itu bukan keadilan. Melanggar hak Allah atau melanggar hak manusia, itu bukan keadilan. Keadilan adalah bagaimana kita menunaikan hak Allah dan hak manusia. Maka katakan, Rabbku menyuruh untuk melakukan keadilan. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Dan memerintahkan apa? Agar kalian mengikhlaskan ibadah kalian, menghadapkan wajah kalian ke masjid, maksudnya mengikhlaskan ibadah kalian kepada Allah SWT, termasuk ketika di masjid. Ini secara umum maksudnya apa? Yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah SWT. Itu yang diperintahkan oleh Allah SWT. Tegakkan keadilan dan tunaikan hak Allah SWT. Ikhlaskan ibadah. Wadu'uhu mukhlishina lahuddin, dan berdoa kepada Allah dan beribadah kepada Allah SWT mukhlisin, secara ikhlas, secara murni. Ikhlaskan agama hanya untuk Allah SWT. Kama bada'akum ta'udun. Ingat, kata Allah SWT di akhir ayat, Allah katakan, sebagaimana kalian itu diciptakan oleh Allah SWT dari tidak ada menjadi ada. Kita ini dulu tidak ada. Nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT, yang dulunya sebelumnya sudah ada. Iblis sudah ada, malaikat sudah ada. Nabi Adam belum ada. Allah ciptakan Nabi Adam. Kata Allah SWT, ingat, sebagaimana kalian pertama kali diciptakan dari tidak ada menjadi ada, kalian akan dibangkitkan. Ta'udun, kata Allah, kalian akan dibangkitkan dan akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian lakukan di muka bumi ini.
Ingat, kita semua dulu tidak ada. Allah ciptakan, kemudian Allah perintahkan tinggal ke muka bumi ini. Dan Allah katakan walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, kata Allah, bumi tempat kalian tinggal sementara untuk mempertanggungjawabkan nanti, untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah di situ, dan kemudian akan dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di muka bumi. Kama bada'akum ta'udun, kata Allah. Allah akan mengembalikan kalian, membangkitkan. Ini sebuah, Allah SWT mengingatkan kita bersama. Kita dulu tidak ada, diciptakan oleh Allah SWT sebagaimana tidak ada, kemudian nanti dimatikan oleh Allah SWT, kemudian dibangkitkan. Dan tidak ada yang sulit bagi Allah SWT untuk melakukan itu. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah, kata Allah, sebagian mereka, sebagian kelompok, sebagian manusia mendapatkan hidayah Allah SWT, mendapatkan hidayah untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, mendapatkan hidayah untuk mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah, dan sebagian lagi mereka mendapatkan kesesatan, jauh dari perintah Allah, melanggar perintah Allah, tersesat. Kenapa mereka tersesat? Innahum ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka tersesat kenapa? Allah katakan karena mereka menjadikan syaitan sebagai wali mereka, teman mereka, penolong mereka selain Allah, dan mereka beranggap bahwasanya mereka itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Maka di dunia ini, kata Allah, ada dua orang, dua macam manusia. Fariqan hada, itu orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah SWT, hidayah Islam, hidayah untuk mengenal sunnah Nabi SAW, hidayah untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Itu sebagian manusia. Sebagian lagi mereka tersesat dari jalan Allah SWT. Kenapa tersesat? Ya karena menjadikan syaitan sebagai walinya, penolongnya, temannya. Maka semakin seorang dekat dengan syaitan, maka semakin dekat dia dengan kesesatan, semakin jauh dia dari hidayah. Tapi seorang yang dia jauh dari syaitan berarti dekat dengan hidayah Allah SWT. Dan kemudian orang-orang yang sesat itu, salah satu ciri mereka juga, mereka beranggap bahwasanya mereka itu orang yang mendapat petunjuk. Mereka menganggap diri mereka mendapatkan petunjuk, sehingga apa? Mereka mengajak manusia kepada kesesatan, seolah mereka itu di atas kebenaran, kemudian diajak manusia kepada kesesatan, padahal mereka berada dalam kesesatan. Kenapa ini semua bisa terjadi? Kenapa? Ya, karena mereka mengikuti syaitan. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang beriman, jangan Anda mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Dan tentunya syaitan akan menggelincirkan kita dengan berbagai macam cara. Kita akan digoda dengan perbuatan yang paling besar, yaitu kesyirikan, kekufuran. Kalau tidak, pindah, kita akan digoda dengan perbuatan dosa besar. Kalau kita tidak melakukan, maka diuji atau diganggu oleh syaitan dengan dibisikkan untuk melakukan dosa kecil, dan begitu seterusnya. Ini semua perangkap syaitan. Maka syaitan senantiasa akan menggoda manusia dan menggelincirkan manusia, ya sebagaimana yang mereka lakukan kepada orang tua kita, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah SWT mengingatkan kembali dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin.
Ayat ini juga mengingatkan kita bersama. Kata Allah SWT, wahai anak cucu Adam, ambillah perhiasanmu ketika kamu pergi ke masjid atau berada di masjid, dan makan minumlah, dan janganlah berlebihan. Sungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Maka ayat ini juga yang menerangkan sebenarnya tadi disebutkan orang-orang musyrik di zaman sebelum Nabi SAW diutus, mereka tawaf di Ka'bah itu dengan telanjang. Kata Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid, bawalah perhiasanmu ketika Anda ke masjid. Jadi bukan hanya sekedar memakai pakaian, tapi perhiasan, artinya pakaian yang bersih, yang baik, yang rapi dan sebagainya. Kata Allah, khudhu zinatakum. Itu bagaimana dia datang ke masjid dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah perintahkan, kulu washrabu wa la tusrifu. Allah SWT mengatakan, makan minumlah, tapi jangan berlebihan. Maka ini ada perintah Allah SWT untuk kita datang ke masjid dengan pakaian yang baik, yang bersih. Dan itu nikmat dari Allah. Allah menganugerahkan kepada kita, memberi kita pakaian. Kemudian ketika datang ke rumahnya, ke masjid, pakailah yang baik, yang bersih. Kemudian juga Allah ingatkan, makan dan minumlah. Itu juga nikmat dari Allah SWT. Sebenarnya Allah berikan kita pakaian untuk menutup aurat. Juga Allah SWT turunkan kepada kita makanan dan minuman, nikmat dari Allah SWT. Tapi kata Allah, wala tusrifu, ya, janganlah berlebihan. Apa yang maksud dengan israf di sini? Berlebihan. Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, kul ma syi'ta walbas ma syi'ta. Ya, makanlah, ya, apa yang Anda suka, minumlah, pakailah yang Anda suka, ya. Tapi jangan berlebihan. Ma akhta'aka khoslatan, yaitu ada kalau Anda melakukan kesalahan dalam dua hal. Kalau pertama saraf, ya, artinya berlebihan. Yang kedua makhilah, yaitu sombong. Maka maksudnya Allah SWT menyuruh kita makan dan minum. Ya, dibolehkan maksudnya makan dan minum. Dan itu nikmat dari Allah SWT. Cuman Allah SWT melarang kita israf, itu berlebihan. Nabi juga mengatakan, kulu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi israfin wala makhilah. Makan, minum, makanlah, bersedekahlah, dan pakailah, kata Nabi SAW, tapi jangan israf, berlebihan dan sombong. Maka israf itu disebutkan, ya, di antara makna dari israf adalah pertama, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Itu israf, berlebihan namanya. Sesuatu yang sudah dihalalkan tidak boleh kita haramkan, karena itu termasuk berlebihan. Atau sebaliknya. Kemudian juga termasuk dalam makna israf adalah kita memakai atau mengkonsumsi sesuatu yang melebihi kebutuhan kita. Kita makan dan minum atau memakai pakaian sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan. Itu dilarang oleh Allah SWT, dilarang oleh Nabi SAW, ya, tidak boleh berlebihan. Karena biasanya kalau sudah berlebihan, maka akan membawa kepada perbuatan yang haram. Seorang ketika ada makan dan minum berlebihan misalnya, atau memakai pakaian yang berlebihan, itu akan membuat dia sombong dan sebagainya. Maka Allah SWT melarang kita makan dan minum, berpakaian, dan segala macam hal. Tidak boleh berlebihan. Ya, segala sesuatu itu
Tidak boleh berlebihan. Sesuai dengan kadar, ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa ayat ya yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini sampai ayat yang ke 31 dari surah Al-A'raf ya. Wallahu taala a'lam. Apakah boleh kita mengadakan acara makan-makan mengundang tetangga saat pindah rumah baru dengan niat sedekah dan sosialisasi pada tetangga baru? Ya, kalau seandainya hanya sekedar makan minum, kita berkenalan dengan tetangga, insya Allah nggak apa-apa. Kita niat sedekah, ya. Kita baru tinggal di tempat tertentu misalnya, terus kita undang tetangga sebelah kanan kiri depan belakang, nggak apa-apa insya Allah ya. Dengan niat kita bersedekah supaya kita kenal, ta'aruf dan sebagainya, insya Allah tidak ada masalah ya. Apakah setan beda dengan hantu? Kalau setan tidak bisa dilihat manusia, tapi hantu, kalau hantu saya pribadi sudah pernah lihat dalam bentuk rupa yang aneh. Dan juga bagaimana dengan orang-orang yang indigo yang katanya melihat syaitan? Apakah mereka mengada-ngada? Apakah mereka punya kelainan? Wallahu alam, yang jelas ada itu syaitan, iblis ya. Kalau hantu itu kan nggak ada sebenarnya. Itu nama aja Anda bikin ya. Hantu. Yang mana itu sebenarnya berasal dari syaitan untuk menakut-nakuti, kan itu sebenarnya tujuan syaitan. Itu kan berbagai macam cara kita dibuatnya, jangan ke situ ada hantunya, ada ini, sebenarnya nggak ada, itu bisikan syaitan itu. Jadi yang ada di dunia ini perlu kita ketahui, yang ada itu ada malaikat, jin. Jin itu ketuanya, pemukanya namanya iblis. Syaitan itu sebutan. Syaitan itu ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Itu. Jadi jin, ya kita bicara mungkin jin ya, karena jin itu lebih umum. Itu yang ada. Adapun hantu, enggak ada hantu. Itu Anda sendiri yang bikin itu, enggak ada hantu ya. Terus Anda bilang pernah melihatnya. Kayak mana itu? Coba Anda foto. Pas Anda lihat coba Anda foto. Gimana? Tidak ada ya, mungkin yang Anda lihat itu wallahu alam, itu kadang orang memiliki sugesti dan sebagainya. Kalaupun Anda lihat mungkin itu penampakan dari iblis atau syaitan, bukan rupa yang asli. Karena Allah tadi katakan kita tidak bisa melihat mereka, rupanya yang asli itu tidak bisa kita lihat, tidak mampu mata kita, Allah tidak izinkan. Tapi yang kita lihat itu mungkin, yang Anda lihat tadi itu mungkin yang rupa yang aneh itu adalah penampakan istilahnya. Karena mereka punya kelebihan, bisa berubah wujud, tapi tentunya dengan izin Allah. Yang Anda lihat yang mungkin aneh-aneh dan sebagainya mungkin, ya itu bukan rupa aslinya. Ya, wallahu alam ya. Karena Allah tadi katakan kita tidak bisa melihat rupa asli mereka. Jadi Anda lihat adalah penampakan saja. Atau mereka berubah wujud bentuk hal-hal yang Anda lihat tadi ya. Adapun orang yang indigo, Allah alam ya, kita katakan mereka melihat bukan rupa asli yang mereka lihat. Tapi yang dilihat adalah penampakan syaitan itu. Bukan rupa aslinya yang dilihat. Salat witir ada 3 rakaat, dikerjakan dengan 1 salam, apa 2 salam baiknya? Dikerjakan setelah salat isya langsung, apa sebelum tidur, dan apa lebih baik sebelum tiba waktu salat subuh? Ya, salat witir 3 rakaat, boleh Anda 1 kali salam, atau boleh juga 2 kali salam, yaitu 2 rakaat salam kemudian ditambah 1 rakaat lagi, boleh. Dua-duanya boleh.
Dan boleh Anda selang-seling, misalnya hari ini 3 rakaat langsung, besok 2 1 misalnya. Insyaallah boleh ya. Kemudian waktu yang paling utama tentunya sebelum subuh, itu yang paling utama, sepertiga malam yang akhir. Kalau kita sholat subuh sekarang jam 5, Anda bangun setengah 5 misalnya, bisa sholat 3 rakaat. Itu waktu yang paling mulia sebelum masuk waktu subuh, itu yang mulia. Tapi kalau Anda khawatir tidak bangun atau telat bangunnya, maka Anda bangun kapan witirnya? Habis sholat isya, setelah sholat ba'diyah isya, Anda langsung witir boleh. Atau yang lebih utama lagi, kalau Anda mau takhir lagi, tentunya witir lebih malam lebih bagus, yaitu sebelum tidur. Jadi sebelum tidur ya. Jadi witir itu mulai dari habis sholat isya sampai sebelum masuk waktu subuh. Tentunya yang paling utama di akhirnya. Jadi waktu yang utama adalah waktu yang akhir, bukan di waktu yang pertama. Nah, wallahu alam. Apakah riwayat salat witir? Ya ada riwayat salat witir. Maksudnya 2 rakaat, maksudnya 2 rakaat kemudian tambah 1, itu maksudnya. 2 rakaat kemudian ditambah 1. Karena witir itu artinya ganjil. Kalau 2 rakaat bukan witir. Tapi dia 2 rakaat salam kemudian dia tambah 1 rakaat lagi. Jadi memang niatnya witir 3 rakaat tapi dengan 2 kali salam. Itu dilakukan oleh Nabi. Atau boleh dia 1 kali salam ya. Itu Nabi lakukan. Apakah ketika orang pindahan boleh yasinan agar tidak diganggu syaitan? Kata Nabi SAW, la taja'alu buyutakum maqabira. Jangan engkau jadikan rumah kamu itu sebagai kuburan, seperti kuburan. Gimana rumah kita itu seperti kuburan? Kalau rumah kita itu tidak ada di dalamnya baca Al-Quran, tidak ada di dalamnya sholat sunnah. Rumah kita walaupun gedung bagus, istana, tapi kalau tidak pernah mengaji di dalamnya, itu kuburan itu. Itu banyak iblis di situ, banyak syaitan, senang jin tinggal di situ. Maka kalau kita ingin syaitan tidak tinggal di rumah kita, apa? Baca Al-Quran. Dan justru baca Al-Quran apa? Surat yang paling bagus dibaca adalah surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Kata Nabi, bacalah surah Al-Baqarah dan Al-Imran di rumah Anda, maka syaitan akan keluar. Bahkan bukan baca surah Yasin ya. Justru kalau kita ingin mengusir syaitan dari rumah kita, bukan baca surah Yasin, tapi baca surah apa? Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baca Al-Baqarah dan Ali Imran, syaitan akan keluar itu dari rumah ya. Bukan tidak boleh Yasin, semuanya kita baca ya. Tapi secara khusus justru surah Al-Baqarah, bukan Yasin, untuk mengusir syaitan. Tentunya kita baca dari awal Al-Quran, kita khatam Al-Quran di rumah dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi kalau justru Anda ingin mengusir syaitan dari rumah, yang diajarkan oleh Nabi apa? Baca surah Al-Baqarah ya. Apa kitab akidah ya, Imam Hanafi dan Imam Maliki? 6. Maksudnya mungkin apakah kitab akidah mazhab Hanafi mungkin ya, atau mazhab Maliki? Mungkin itu maksudnya. Kalau kitab akidah Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, dia ketika itu belum ada kitab-kitab akidah. Yang akidah itu setelah mereka ditulis ya. Ditulis maksudnya. Tapi mereka tentunya berakidah yang benar. Imam Malik juga berakidah yang benar. Akidah itu ditulis setelah mereka. Adapun akidah, kitab akidah misalnya dari mazhab Imam Hanafi misalnya ada. Ya, Imam Hanafi sendiri menulis kitab namanya Fiqhul Akbar ya. Fiqhul Akbar itu ditulis oleh Imam Hanafi sendiri. Imam Abu Hanifah maksudnya, Imam Abu Hanifah. Bukan Imam Hanafi tapi Imam Abu Hanifah. Dan juga ada akidah Tahawiyah dan sebagainya. Kemudian juga Imam Malik ya, mazhab Imam Malik juga ada ya, mereka ada kitab yang ditulis dalam mazhab Maliki tentang akidah. Yang paling terkenal itu
muqaddimah ya, li Ibni Abi Zaid Al-Qazwini ya. Itu mazhab Imam Malik ya, dan sebagainya ya. Jadi kitab-kitab para ulama tentunya di zaman para sahabat, para tabi'in, mereka di atas akidah yang benar. Di kapan para ulama itu menulis itu? Kalau ditanya kenapa di zaman Nabi tidak ada kitab akidah ya, kemudian tidak ada tafsir, tidak ada hadis, karena di zaman mereka semuanya benar, belum butuh kitab. Zaman tabi'in juga belum butuh kitab ya. Tapi ketika orang sudah masuk ke dalam Islam, ada yang melakukan kesalahan dalam bab iman misalnya, baru ditulis akidah begitu. Nah, wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.